Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini, ultrasound terapi bagian yang ketiga. Nah, untuk materi kita hari ini, ultrasound terapi bagian ketiga ini dia akan membahas atau mengulang sedikit materi-materi ultrasound terapi sebelumnya. Dan pada akhir dari materi ini, diharapkan nanti bisa menghitung dosis dalam melakukan aplikasi ultrasound. Oke, kita mulai. Ultrasound refers to mechanical vibration which are essentially the same as sound waves but of a higher frequency. Nah, di sini katakan bahwa ultrasound ini merupakan gangguan mekanik secara periodik seperti getaran, sebagaimana gelombang suara biasa. Yang membedakan adalah jumlah frekuensinya, di mana frekuensi pada ultrasound ini jauh lebih besar daripada frekuensi dari gelombang suara biasa. Frekuensi pada gelombang ultrasound ini di atas 20.000 Hz. Selanjutnya, sonic waves are a series of mechanical compression and rarefaction in the direction of waves travel, hence they are called longitudinal waves. Nah, gelombang suara ini merupakan seri atau rangkaian gangguan mekanik yang menyebabkan molekul pada medium yang dilewati gelombang suara ini akan memapat dan meregang, akan kompresi, memapat dan meregang, rarefaction. Nah, gelombang ini sering juga diistilahkan sebagai gelombang longitudinal. Selanjutnya, ultrasonic energy describes any vibration at a frequency above the sound range. Tadi sudah ya bahwa ultrasonik ini frekuensinya jauh di atas dari frekuensi suara biasa. A few megahertz that are typically used in physiotherapy. Ada beberapa frekuensi yang sering digunakan praktik klinik fisioterapi. Di sini dikatakan 0,5 sampai 5 MHz. Nah, kalau di Indonesia, frekuensi yang digunakan ultrasound untuk melakukan terapi adalah 1 dan 3 MHz. Nah, ini contoh dari gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini diilustrasikan gelombang naik dan turun seperti ini. Nah, gelombang longitudinal yang dipancarkan oleh ultrasound diilustrasikan seperti gelombang naik dan turun seperti ini. Nah, di mana ketika suatu medium terpapar oleh gelombang ultrasound, maka molekul pada medium tersebut akan memampat dan akan meregang. Memampat dan meregangnya molekul pada medium yang terpapar gelombang ultrasound ini diilustrasikan dengan gelombang longitudinal yang naik turun seperti ini. Ketika gelombangnya naik, ini mengilustrasikan adanya pemampatan molekul pada medium tersebut. Ketika gelombangnya turun, ini mengilustrasikan adanya peregangan molekul pada medium tersebut. Nah, pemampatan dan peregangan molekul yang terpapar oleh gelombang ultrasound ini sebanyak berapa? Sesuai dengan frekuensi ultrasound yang digunakan. Ketika digunakan frekuensi ultrasound 1 MHz, maka molekul pada medium tersebut yang terpapar gelombang ultrasound berfrekuensi 1 MHz akan memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali per detik. Nah, selanjutnya, nah ini juga sama ya. Ketika suatu medium terpapar oleh gelombang ultrasound, maka molekul pada medium tersebut akan memampat dan meregang, Nah, ada compression, ada rarefaction, ada pemampatan, ada peregangan. Kemudian ultrasonic waves, nah ini tentang panjang gelombang dari gelombang ultrasound. Kemarin juga sudah dibahas bahwa frekuensi yang digunakan oleh
fisioterapi di Indonesia, frekuensi ultrason yang sering digunakan adalah 1 dan 3 MHz. Di mana frekuensi 1 MHz penetrasinya lebih dalam dibandingkan yang 3 MHz. Di mana frekuensi 1 MHz panjang gelombangnya lebih panjang dibandingkan panjang gelombang pada frekuensi 3 MHz. Nah, silahkan belajar kembali dengan materi video sebelumnya jika belum paham. Nah, saya hanya sedikit mengulas saja sekilas tentang materi yang telah diajarkan. Nah, kemudian pada pancaran atau beam dari gelombang ultrason maka dapat dibagi menjadi daerah-daerah atau zona-zona tertentu, yaitu ada zona dekat atau area dekat, near field, atau juga disebut sebagai Fresnel zone, dan ada area jauh atau far field atau Fraunhofer zone. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pada near field, pada area dekat, pada Fresnel zone ini kuatnya gelombang ultrason bervariasi naik turun. Sedangkan pada far field, pada area jauh, pada Fraunhofer zone, kuatnya gelombang ultrason tidak bervariasi alias cenderung seragam karena dia sudah mulai disebarkan, dispersion, sudah disebarkan. Nah, sehingga kuatnya gelombang ultrason ini lebih intens pada near field. Nah, sehingga panjang near field ini sangat menguntungkan dalam melakukan terapi. Karena pada area dekat atau near field atau Fresnel zone ini akan terjadi atau akan mengoptimalkan efek termal dan efek non termal pada ultrason. Dan pada dasarnya ultrason ini mempunyai dua efek, ada efek termal dan ada efek non termal. Efek termal dan efek non termal ini akan optimal terjadi pada area dekat atau near field atau Fresnel zone. Sehingga ada cara untuk mengukur luas dari Fresnel zone. Karena berbeda ukuran transducer, berbeda frekuensi yang digunakan, maka panjang dari Fresnel zone, panjang dari near field, panjang dari area dekat ini berbeda-beda. Oke, selanjutnya, nah ini dapat dilihat di sini. Nah, ini saya ambil dari buku Electrotherapy Explained yang membicarakan tentang ultrason. Di mana pada diameter transducer tertentu yang mempunyai radiusnya masing-masing dan frekuensi tertentu yang digunakan pada ultrason memiliki area dekat yang berbeda-beda. Nah, ini penggunaan diameter 2 cm pada frekuensi 0,75 MHz, maka panjang dari area near field atau area dekat atau Fresnel zone 5 cm. Nah, pada frekuensi 1 MHz diameternya 2 cm, maka panjangnya 6,7 cm. Nah, ini area-area yang efektif untuk terjadinya atau mengoptimalkan manfaat termal dan non termal pada ultrason. Karena dalam pengaplikasian ultrason, dalam penata laksanaan ultrason, ada penata laksanaan ultrason ditempelkan pada jaringan yang mau diterapi. Ada penggunaan atau aplikasi ultrasonnya tidak menyentuh segmen, tapi menjauhi segmen di dalam air misal. Nah, itu jarak antara transducer dan segmen yang diterapi ini berada pada area dekat atau near zone atau Fresnel zone. Karena pada area dekat, area Fresnel zone atau near field ini terjadi variasi intensitas kuatnya gelombang ultrason, di mana pada near field, pada area dekat, pada Fresnel zone ini optimal terjadinya efek termal dan efek non termal.
Selanjutnya, adapun berbagai macam jenis dari ultrason. Ada ultrason yang mempunyai frekuensi tinggi dengan near zone atau fresnel zone yang panjang. Ada frekuensi rendah, ultrason dengan frekuensi rendah dengan near zone yang pendek, dan ada ultrason yang fokus, di mana sebaran ultrason ini dia terfokus pada lebih sempit daripada frekuensi ultrason yang lain. Nah, ini fungsinya akan berbeda-beda. Selanjutnya, ultrasound transmission through the tissue. Nah, ini transmisi atau diteruskannya gelombang ultrason pada jaringan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam pengaplikasian penata laksanaan ultrason, maka ultrason ini tidak langsung dipaparkan terhadap jaringan, tapi menggunakan gel. Ada medium gel, sehingga gel ultrason ini merupakan medium penghantar. Nah, gel yang digunakan pada ultrason ini tidak mengandung obat-obatan anti nyeri atau anti inflamasi. Gel ini hanya sekedar gel, di mana spesifikasi dari gel ultrason ini, kerapatan molekul pada gel ultrason ini, kerapatan molekulnya cenderung sama dengan kerapatan molekul pada jaringan tubuh manusia. Sehingga ketika gelombang ultrason melewati dua medium yang kerapatan molekulnya cenderung sama, maka gelombang ultrason ini akan potensi banyak yang diteruskan. Hampir semuanya akan diteruskan dan tidak dibiaskan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang refraction ya, pembiasan, di mana semakin berbedanya kedua medium yang dilewati gelombang ultrason, semakin berbedanya kerapatan molekul pada dua medium yang dilewati ultrason, maka resiko untuk dipantulkan, resiko untuk dibiaskan, direfraksikan. Sebaliknya, jika kedua medium yang dilewati gelombang ultrason ini kerapatan molekulnya cenderung sama, maka transmisi atau diteruskannya gelombang ultrason ini cenderung semua gelombang ultrason akan diteruskan dan tidak dibiaskan. Selanjutnya, ketika transducer atau ultrason ini dinyalakan kemudian dipaparkan udara, maka lebih dari 99,998% akan dipantulkan. Nah, ternyata gelombang ultrason ini ketika terpapar udara, justru malah gelombang ultrasonnya tidak bisa diteruskan, malah dipantulkan. Sehingga tidak boleh menyalakan ultrason ketika belum disetting untuk melakukan terapi, dipaparkan gel dan pada segmen yang mau diterapi. Nah, ketika dia terpapar udara, gelombang ultrason ini akan cenderung dikembalikan, direfleksikan. Ketika dia direfleksikan kembali lagi ke transducer, ini bisa merusak bahan piezoelektriknya. Nah, sehingga ketika menyalakan alat ultrason, ini seharusnya sudah ready, sudah siap diaplikasikan gel dan sudah ditempatkan pada segmen yang akan diterapi. Nah, kalau tidak, kalau terpapar udara, maka gelombang ultrason tersebut akan dipantulkan. Kalau dipantulkan kembali ke transducer, maka akan memperpendek usia dari bahan piezoelektrik yang dipakai. Nah, sehingga ketika menyalakan, ini ultrason sudah terpapar gel dan sudah ditempatkan pada segmen yang mau diterapi. Nah, gel ini fungsinya untuk apa? Sebagai medium untuk meneruskan, untuk mentransmisikan gelombang ultrason. Gel ini spesifikasinya adalah kerapatan molekul pada gel ini relatif sama dengan kerapatan molekul pada jaringan yang diterapi, jaringan tubuh manusia. Nah, sehingga gelombang ultrason ini 99% akan diteruskan dan tidak dibiaskan karena kerapatan molekulnya cenderung sama. Nah,
Dikatakan di sini, the greater the difference in impedance at the boundary, the greater the reflection that will occur, and therefore the smaller the amount of energy that will be transmitted. Nah, dikatakan bahwa ketika dua medium mempunyai kerapatan yang berbeda, misal kerapatannya berbeda, kedua medium ini kerapatannya misal berbeda ya, maka kedua medium tersebut akan mempunyai akustik impedans yang berbeda pula. Kecepatan rambat gelombang suaranya juga akan berbeda. Semakin ada perbedaan, maka semakin tinggi gelombang ultrason yang akan dipantulkan dan akan semakin sedikit gelombang ultrason yang diteruskan. Sehingga gel ini yang sebagai medium ini, kerapatan molekulnya cenderung sama, relatif sama dengan kerapatan molekul pada jaringan tubuh manusia. Nah, sehingga gelombang ultrason akan cenderung banyak yang ditransmisikan dan tidak dibiaskan atau direfraksikan. Selanjutnya, as a matter of clinical interest, the ultrasound treatment should be cleaned with an alcohol-based swab between treatment to minimize the potential transmission of microbial agent between pasien. Nah, ini contoh transducer dari ultrasound. Nah, ini di sini ada mangkok besi ya. Nah, ini sebagai housingnya. Di dalam mangkok besi ini ada bahan piezoelektriknya. Nah, ini sebelum dan sesudah menggunakan ultrason, maka transducer ini harus dibersihkan dengan alkohol swab, dengan alkohol agar tetap bersih, tetap steril. Karena potensial kalau tidak dibersihkan akan menyebarkan mikrobial agent, ada bakteri dan lain sebagainya. Sehingga sebelum dan sesudah mengaplikasikan ultrason, transducer wajib dibersihkan dengan alkohol agar tetap steril. Selanjutnya, ultrasound application, the critical angle. Nah, ini dalam mengaplikasikan ultrason, menempatkan transducer terhadap segmen yang mau diterapi, idealnya ini harus 90 derajat atau tegak lurus dengan segmen yang mau diterapi. Antara ultrason dan segmen yang diterapi ini tegak lurus 90 derajat. Nah, ketika ada segmen yang kemudian dia tidak rata sehingga memungkinkan transducer untuk miring, maka kemiringan kurang dari 15 derajat ini diperbolehkan, acceptable. Tapi ketika kemiringannya lebih dari 15 derajat, maka tidak diperbolehkan karena gelombang ultrason akan terpapar udara. Nah, selanjutnya, ultrasound absorption and attenuation. Nah, ini gelombang ultrason ketika melewati suatu medium, maka pada medium tersebut ada tahanan akustik. Sehingga gelombang ultrason ketika melewati suatu medium, maka kuatnya gelombang ultrason ini akan menurun kekuatannya sesuai dengan kedalaman dari jaringan yang dituju. Ada absorpsi dari jaringan, sehingga kuatnya gelombang ultrason ini semakin dalam akan semakin berkurang kekuatan gelombang ultrason. Dikatakan di sini, as the ultrasound beam penetrates further into the tissue, a greater proportion of the energy will have been absorbed and therefore there is less energy available to achieve therapeutic effect. Nah, ketika gelombang ultrason ini melewati suatu medium, melewati suatu jaringan, maka gelombang ultrason ini akan diabsorpsi oleh jaringan. Sehingga pada kedalaman tertentu, gelombang ultrason ini akan berkurang kekuatannya. Dikatakan lagi, the half value depth is often quoted in relation to ultrasound and it represents the depth in the tissue at which half the surface energy is available. Nah, dikatakan sini bahwa ada yang disebut sebagai half value depth atau HVD. Ini adalah nilai pengurangan kekuatan gelombang ultrason pada kedalaman tertentu. Nah, nanti setelah ini akan ditunjukkan seperti apa half value depth atau HVD itu.
Selanjutnya, this will be different for each tissue and also for different ultrasound frequencies. Nah, setiap kedalaman jaringan tertentu akan mempunyai HVD yang berbeda-beda. Kedalaman yang kedalaman dari suatu jaringan akan menentukan HVD-nya berbeda, dan frekuensi yang digunakan akan menentukan sisa intensitas yang berbeda pula. Nah, ini contohnya H-value depth HVD. Pada kedalaman jaringan tertentu, penggunaan frekuensi tertentu akan tersisa intensitas yang berbeda-beda. Contohnya, pada kedalaman jaringan 2 cm, penggunaan frekuensi 3 MHz, maka sisa intensitas, sisa kuatnya gelombang suara pada kedalaman 2 cm, penggunaan frekuensi 3 MHz adalah 50%. Sehingga gampangannya, kalau saya menggunakan frekuensi 3 MHz, jaringan yang saya mau terapi kedalamannya adalah 2 cm. Ketika saya gunakan intensitas atau kuatnya gelombang suara, gelombang ultrason 1 watt per cm persegi pada kedalaman 2 cm dengan frekuensi 3 MHz, akan tersisa intensitas 0,5 watt per cm persegi. Nah, tersisa 50%. Nah, berbeda dengan penggunaan frekuensi 1 MHz. Penggunaan frekuensi 1 MHz ini akan berkurang intensitasnya, tersisa intensitasnya tersisa 50% pada kedalaman 4 cm. Nah, karena pada dasarnya frekuensi 1 MHz ini dia penetrasinya lebih dalam dibandingkan frekuensi yang 3 MHz. Nah, sehingga ketika saya menggunakan ultrason frekuensi 1 MHz pada kedalaman 4 cm, intensitas kuatnya gelombang ultrason akan tersisa 50%. Oke, saya kira saya gambarkan dulu seperti apa untuk menjelaskannya lagi. Sehingga tadi dikatakan bahwa pada kedalaman 2 cm, ini contohnya pada kedalaman 2 cm, kedalaman jaringan 2 cm, kedalaman jaringan yang mau diterapi ini ya, dengan penggunaan frekuensi 3 MHz, maka akan tersisa kuatnya gelombang ultrason 50%. Nah, saya jelaskan di sini, mungkin ada yang masih bingung. Nah, ini misal transducer ultrason. Nah, transducer ultrason. Frekuensinya berapa tadi yang digunakan? 3 MHz. Nah, kemudian kedalaman jaringannya berapa? 2 cm. Karena kita mau apa yang kita terapi? Otot. Gangguan-gangguan otot. Kita terapi dengan menggunakan ultrason. Ultrason ini menerapi otot, tidak menerapi lemak. Nah, padahal otot itu di atas otot adalah lemak. Nah, padahal di atas otot itu ada lemak. Yang kita terapi adalah ototnya, bukan lemaknya. Nah, ini contohnya, ini sini adalah ototnya. Di atas otot adalah lemak. Nah, yang kita terapi adalah ototnya. Nah, kedalaman ototnya berapa? Tertimbun lemak berapa senti? Nah, misal tadi dikatakan adalah ada 2 cm kedalaman jaringan yang mau diterapi. Nah, jadi ketabalan lemaknya sekitar 2 cm. Nah, penggunaan ultrason frekuensi 3 MHz. Pada penggunaan ultrason 3 MHz, kedalaman otot menuju ke otot ini 2 cm, maka sisa intensitas, sisa kuatnya gelombang ultrason sampai 2 cm ini adalah 50%. 50%. Sehingga kalau saya menggunakan kuatnya gelombang ultrason atau intensitas kuatnya gelombang ultrason 1 watt per cm persegi, maka gelombang ultrason ini ketika melewati kedalaman 2 cm akan tersisa 50%-nya. 50% dari 1 watt, yaitu 0,5
watt per cm persegi, sehingga pada kedalaman 2 cm akan tersisa intensitas wattnya gelombang ultrason 0,5 watt per cm persegi. Nah, dapat diilustrasikan seperti itu. Nah, begitu juga pada kedalaman-kedalaman tertentu. Penggunaan frekuensi 3 MHz kedalaman 4 cm akan tersisa 25%. Begitu juga pada penggunaan yang 1 MHz pada kedalaman tertentu akan tersisa sekian persen. Sebenarnya kita juga bisa untuk menghitungnya, untuk menghitung sisa dari intensitas yang sudah diajarkan kemarin. Nah, menggunakan apa?